Satu. Ya terserah jenengan. Oh iya, iya, iya. 1, 2, 3. Iya. Assalamualaikum Pak Zariat. Halo. Waalaikumsalam Pak Wendra. Gimana kabar ini Pak Wendra? Iya. Alhamdulillah baik Pak. Pak Zariat di sekolah enggak Pak? Ini Pak. Saya di sekolah ini lagi lembur. Di sekolah nggih. Di Ya ini sekolah saya ini. mumpung lagi di SMP nih jenengan ini Pak. Oh, ya mampir aja nih sini. Iya mampir nggih Pak. Saya mampir nggih Bukan Pak. berarti. Iya Pak. Halo, jenengan kan katanya ada yang mau di ini nggih, ada yang mau di bicarakan nggih, Oh iya, ngobrol ini nggih. kebetulan jangan Iya. datang ini. Iya, ini saya mumpung ada Eh, di sekolah nih masuk saya Pak. di ruangan ini jenengan biasa Pak. Iya di ruangan saya, masuk aja Pak. Oke, Langsung. oke, nggih, nggih. Siap, yuk. Ya, assalamualaikum Pak Zariat. Waalaikumsalam. Duduk Pak Wendra. Nggih, nggih. Ya, siapa? Pengen minum apa ini Pak Wendra? Nggak usah repot-repot, saya sebentar aja ini Pak. Nggih. Jangankan tamu di sini masa. Enggak, tadi mau ketemu Bapak Kepala Sekolah ini Pak. Oh, Iya, mampir iya. ke Pak Zariat dulu lah. Gimana Pak? Ya beginilah Pak Wendra. Kabarnya di sini Iya. baik. Ini kebetulan banget tapi ini Pak Wendra datang ini. Iya. Iya. Nah, ini saya mau ini. Saya sebenarnya kemarin ini Pak habis diobservasi kepala sekolah Pak kemarin. Iya. Nggih, nggih. Pak Kepala Sekolah kemarin juga cerita Pak. Itu tapi ada sedikit ini masalah Pak Wendra. Jadi observasi kan ada pra ya, ada pra, ada observasi, kemudian ada pasca begitu. Setelah merencanakan pembelajaran, kegiatan observasi ya, kemudian selesai, habis itu ada pasca gitu, bincang-bincang supervisor. Kebetulan supervisornya kepala sekolah ini. Nah, kepala sekolah memberikan ini hasil penilaian terhadap saya dalam observasi pembelajaran. Ada yang perlu ditingkatkan begitu tentang masalah saya itu di manajemen waktu dalam mengajar, Pak. Oh, manajemen waktu ya, Pak. Pak Wendra kan pasti manajemen waktu dalam mengajarnya sudah baik ini, makanya saya cerita ke jenengan Pak Wendra. Boten, Pak. Ya sama sih Pak, sama saja. Iya ya coba kita ngobrol nih Pak. Siapa tahu mungkin bisa membantu apa yang dari permasalahan tadi dari Pak Zariat. Berarti mulai dari observasi nih Pak, dari pasca observasi itu di situ didapat kalau manajemen waktunya masih perlu ditingkatkan lagi nih Pak. Iya, manajemen waktu perlu ditingkatkan lagi Pak. Iya. Oke. Nggih. Coba kita bicarakan Pak. Iya Pak, dari permasalahan tadi Pak, mungkin dari obrolan yang kita ini Pak nanti Pak, mungkin dari Pak Zariat apa yang diharapkan Pak dari percakapan ini Pak? Iya, saya sih berharap untuk pembelajaran saya berikutnya itu dapat menemukan cara tentunya untuk mengatur waktu dalam mengajar gitu dengan lebih efektif tentunya, sehingga materi yang disampaikan itu dapat terlaksana dengan baik gitu. Jadi cara untuk mengatur waktu gitu Pak. Nggih. Berarti pingin pembelajarannya itu efektif ya Pak, sesuai dengan apa yang direncanakan ya Pak. Misalnya 2JP, ini materi capaian pembelajarannya apa, sudah tercapai gitu ya Pak. Iya, Nah, itu kira-kira yang menyebabkan apa Pak? Kenapa kondisinya bisa seperti itu Pak? Iya, dalam ini Pak, saat saya mengajar itu kadang kehabisan waktu Pak. Materinya sudah direncanakan, RPP-nya sudah dibuat, tapi
tidak bisa semua itu ini Pak, disampaikan dalam satu pertemuan, padahal RPP-nya satu pertemuan begitu. Nah, itu Pak. Berarti apa perencanaannya, Pak? Perencanaannya kah? Ya, perencanaannya Hmm, RPP-nya kan 2 kali 40 nih. nggih. Cuma ada tahap-tahapan mengajarnya. Nah, itu dilakukan dalam 2 kali 40 menit itu tidak cukup, Pak. Tidak cukup ya. Hmm. Iya, apakah materinya emang terlalu banyak apa gimana, Pak? Kalau Secara materi itu materinya sih itu, Pak. bisa juga ya terlalu banyak ya. Jadi Iya, terlalu memakan waktu gitu ya. iya, Pak. Ya mungkin Hmm. karena materinya banyak tapi harus cuma 2 JP 2 jam. Hmm. Jadi mungkin waktunya jadi berkurang, Pak. Apakah itu, Iya. Pak? Mungkin alokasi waktunya begitu ya, jadi Nggih. kurang tepat begitu ya. Iya. Selain itu Hmm. mungkin ada lagi, Pak, kira-kira penyebabnya, Pak? Kadang ini Pak, pendahuluannya terlalu lama begitu. Hmm. Sering ngobrol dengan anak sih, saya senang ngobrol dengan anak, mungkin Iya. dalam awalan itu Iya iya terlalu iya iya. melebar begitu. Nggih nggih. Iya, saya tahu ya Pak Jarian suka bincang-bincang. Kita kan kadang juga ngobrol sampai lama itu. Nah, ini masalahnya ya. Aduh, penyebabnya itu benar-benar Mungkin, Pak. mungkin itu juga Pak. Iya, Heeh. berarti tadi mungkin dari Pak Zariat menyampaikan satu mungkin materinya itu Hmm. tidak sesuai nggih dengan jam pembelajarannya materi yang terlalu banyak, tapi jam pembelajarannya hanya mungkin sedikit. Dan kemudian juga penyebab yang kedua adalah mungkin pengaturan waktu di pendahuluan yang terlalu lama karena Pak Hmm. Seriat mungkin banyakkan ngobrolnya sebenarnya itu ya menurut Iya Pak. saya ya sah-sah saja sih Pak gitu. Nah, iya, apalagi siswa kan juga perlu ini juga Heeh. pendekatan dulu ya itu. Cuma mungkin dari masalah tadi Pak, Ya. kira-kira mungkin punya opsi nggak Pak, solusi untuk mengatasi tersebut Pak, masalah tersebut Pak? Saya sih berpikir ini Pak, untuk membuat perencanaan itu waktunya lebih dirinci lagi begitu dalam setiap aktivitas. Jadi aktivitas ini berapa menit, kalau biasanya kan pendahuluan 10 menit begitu ya, tidak per tahap begitu. Mungkin akan saya lebih rinci lagi, misal berdoa berapa menit, kemudian mengabsen berapa menit, apersepsi berapa menit. Nah, mungkin itu salah satu ini ya, pemecahan dari masalah ini. Mhm Dan mhm. mencoba tentunya lebih disiplin dalam waktu begitu. Nggih nggih. Ya itu ide bagus Pak Syariat. Jadi Hmm. waktu itu ya emang eee, harus benar-benar diatur ya kita sebagai guru harus benar-benar memperhatikan waktu karena itu nanti berhubungan dengan hak-hak peserta didik nggih. Iya. Iya, kalau misalnya kita kurang dari waktu peserta didik apa yang didapat juga kurang. Kalau kelebihan nanti mengurangi hak-hak peserta didik yang lain nggih. Hmm. Iya, tapi gimana itu Pak caranya Pak agar misalnya jenengan tuh bisa konsisten Hmm. tadi ini pendahuluan 10 menit terus persepsi 20 menit itu gimana cara Hmm. cara biar Mungkin sesuai itu ini Pak? Pak, ya, mungkin di kelas kan ada jam gitu. Di kelas ada jam, kita juga bawa HP begitu ya. Mhm mhm. Mungkin saya bisa memanfaatkan alat-alat penghitung waktu seperti timer supaya mengetahui saya harus sudah berpindah ke tahapan berikutnya begitu. Dulu sudah pernah melaksanakan ini, tapi eh, agak ribet tapi ya atau belum konsisten begitu dalam menerapkannya, Pak. Nggih nggih nggih. Berarti dulu pernah dicoba Pak pakai jam ya untuk ngatur waktu nggih. Mhm. Cuma belum Iya. konsisten. Mhm. Iya, ya itu mungkin juga salah satu Pak untuk biar
bisa konsisten nggih. Atau mungkin ada gambaran lain, Pak, selain itu, Pak? Ya, mungkin saya mulai ini, Pak, membuat jadwal rinci, Pak, untuk setiap sesi begitu. Mhm mhm. Jadi tadi ada timer, saya eh, korelasikan dengan hubungkan dengan jadwal yang lebih rinci. Itu biar memastikan setiap aktivitas itu berjalan sesuai dengan waktu, Pak. Oh, Jadi nggih nggih waktu nggih. ini apa, waktu ini apa, sesuai, harus tahap-tahapnya itu harus sesuai dengan waktu gitu. Oh, iya iya. Ya, itu menurut jenengan perlu dilatih nggak itu, Pak? Perlu sekali, Pak, itu Perlu dalam sekali ya? pembelajaran itu perlu perlu ada, ya kita perlu latihan untuk membuat perencanaan lebih rinci. Ini berapa waktunya, 1 menit, 2 menit, atau berapa. Ya, kita kan perlu simulasi juga di lapangan, gitu Pak. Mhm mhm mhm. Nggih nggih nggih. Ya, luar biasa sekali, Pak. Itu saya rasa tadi sudah menjawab permasalahan dari Pak Zaryat itu, Pak. Hmm, Nggih. itu ya. Iya. Jadi ya manajemen waktu emang harus seperti itu sih menurut saya, Pak. Hmm, Tadi langkah-langkahnya sudah konkret menurut saya. Jadi waktu, kemudian menyusun pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan capaian pembelajaran serta manajemen waktu yang baik. Tadi Pak Zaryat sudah menyampaikan seperti itu. Nah, tadi mungkin solusinya juga perlu dilatih lagi, nggih. hmm, Perlu latihan lagi karena mungkin kalau kita membiasakan untuk disiplin waktu, saya rasa nanti lama kelamaan akan mulai mudah gitu, Pak. Nah, ini kira-kira kapan, Pak, mau mulai dilaksanakan, Pak? ini Direncanakan, kan Pak? 1 minggu lagi kan udah masuk ini anak-anak. Nah, Mm-mm. dalam minggu ini berarti Pak, saya harus mulai menyusun jadwal dan mempersiapkan alat bantunya Pak, supaya dalam pertemuan pertama ketemu dengan anak-anak itu, ya manajemen waktunya bisa di-manage dengan baik Pak. Gitu, Pak. Nggih, Iya, iya, iya. Luar biasa sekali, Pak. Pak Wendra ini yang luar biasa, ini malah mencerahkan saya ini. Enggak. Ya, Pak Zaryat juga luar biasa ini, Pak. Ya, eh, kemudian supaya rencana tadi itu bisa berjalan baik itu Hmm? kira-kira bagaimana nih Pak langkahnya? Langkahnya ya, Mm-mm. ya kita akan tentunya berencana dulu ya, Mm-mm. merencanakan. Kemudian setelah merencanakan kan mengaplikasikan ya, Ya, mengaplikasikan. Kemudian umpan balik nih dari siswanya nanti seperti apa? Apakah manajemen waktu dari gurunya itu baik apa tidak, atau ada yang perlu ditingkatkan lagi. Kemudian tentunya berkoordinasi dengan kepala sekolah atau mm. yang menjadi supervisi yang awal dulu. Oh Nah, iya, supaya tahu perubahannya meningkat atau belum gitu Pak. betul betul. Iya Pak. Iya iya iya. Iya bagus sekali Pak. Berarti harus ada komitmen juga nih Pak. Iya. Iya, berarti harus ada komitmen supaya rencana ini berjalan dengan baik gitu ya Pak. Mm-mm. Iya, ya bagus sekali Pak Zaryat. Saya rasa itu udah menyelesaikan sih tadi permasalahan dari Pak Zaryat tadi Pak. Artinya saya mikir-mikir ini gimana ya Iya, langkahnya, rencananya mau apa dulu. iya Setelah Pak. Pak Wendra kebetulan ke sini nih, Jan. Bagus sekali nih Pak Wendra Iya, mencerahkan saya ini malah lagi ini. nganterin pesanan keripik, Pak. Kepala sekolah Duh, butuh keripik ini, Pak. duh, saya pesen juga lah keripiknya lah. Ini nanti saya kirim, Pak. Tadi jenengan nggak bilang, saya tak pesan. Banyak, Pak. Ya, tadi berarti ini gimana, Pak? Perasaannya, Pak, setelah tadi, Pak, bincang-bincang, Pak? Ya ini alhamdulillah lebih
mencerahkan Pak Wendra. Saya Mhm. jadi tahu rencana apa yang akan saya rencanakan, langkah-langkahnya mau seperti apa, siapa yang saya mau ajak koordinasi, kolaborasi, begitu ya. Nggih. Saya harus Iya, Pak. bagaimana konsisten ya dalam menerapkan metode ini dan sebagainya Pak Wendra. Iya, Sangat iya. menginspirasi Pak Wendra. Iya, Pak. Iya, Pak Zaria juga udah luar biasa, Pak. Semoga rencana Pak Zaria berjalan dengan lancar dan berhasil ya, Pak. Amin, amin. Iya. Terima kasih Pak Wendra. Nggih, ya nanti mungkin kita ketemu lagi, Pak. Nanti mungkin akan Hmm, kita lihat nih, Pak. Tadi iya. apakah permasalahan dari Pak Zaria tadi terselesaikan di pertemuan kita Hmm. yang selanjutnya gitu ya, Pak. Kita harus ngopi-ngopi lagi nih Pak. Ngopi-ngopi lagi Ya, harus, Pak. Oke. jangan tahu cerita dari saya apa sudah saya lakukan dan Iya, betul. hasilnya bagaimana. Mungkin ya 2 minggu lagi lah Pak. 2 minggu lagi insya Allah, Pak. Ah, Siap. iya. Iya, Mampir sini ya Pak. siap, siap, Pak. Hmm. Oke, gitu aja Pak Zariat. Sini saya mau ke Bapak Kepala Sekolah ini. Udah itu, Pak. Nggih, nggih. Iya, Terima kasih Pak Wendra atas kedatangannya. nggih. Sama-sama, Pak. Ya udah, Pak. Assalamualaikum, Pak Zariat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Wendra. Oke. Sukses selalu Mas Wendra, Mas Samsu, Iya, lancar-lancar jaya begitu ya. lancar alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah Pak. Terima kasih ya, tinggal praktek sesungguhnya. Untuk Nggih. selanjutnya kita nanti masuk ke ruang utama ya, dengan nanti menyampaikan keberhasilannya, menyampaikan apa ini kekurangannya, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan seperti ini, ke depannya seperti apa. Nggih Pak. Terima kasih ya Mas Samsud. Kita masuk ke Nggih, ruang utama nuwun. dulu. Nggih Oke, Pak. terima kasih Pak Krisno. Oke.